Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masita Yulestari. Saya dari kelas D2 Keperawatan Stikes Mandala Waluya Kendari. Seperti yang kita ketahui bahwa sopan santun adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda di setiap tempat, waktu, lingkungan, dan suasana. Contoh-contoh dari norma kesopanan yaitu menghargai orang yang lebih tua, 2. Menerima selalu dengan tangan kanan, yang ketiga tidak berbicara kasar, kotor, atau sombong, yang keempat tidak meludah di tempat umum. Penghormatan orang lain mengharuskan kita untuk memperlakukan orang, bahkan orang-orang yang kita benci, sebagai manusia yang memiliki nilai dan memiliki hak yang sama dengan kita sebagai seorang individu. Pembentukan karakter sopan santun atau menghargai orang lain melalui keteladanan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menciptakan komunikasi yang bermoral, yang kedua, disiplin moral, yang ketiga yaitu dengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang mereka bicarakan. Kemudian, tataplah mata orang yang sedang berbicara, jangan biarkan pandangan Anda berkeliaran ke seluruh ruangan atau mereka akan merasa Anda tidak memperhatikan apa yang sedang ia bicarakan. Itu merupakan salah satu untuk rasa menghormati, saling peduli kepada sesama. Kemudian ada juga beberapa hal yang sangat penting untuk kita apabila kita menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Yang pertama yaitu menghargai perbedaan. Adanya perbedaan pada setiap manusia seperti kondisi sosial, ekonomi, pekerjaan, peran, maupun agama, toleransi agama. Misalnya, kita melihat sebagai seorang tukang sampah di depan, kemudian kita merasa jijik dengan hal tersebut. Kita bisa menjelaskan bahwa hal tersebut tidak baik kepada orang lain karena petugas sampah itu memiliki hak yang mulia. Kemudian rasa peduli, menghormati ataupun rasa santun kepada sesama. Apabila kita meminta tolong kepada orang lain, sebaiknya jangan lupa untuk mengatakan kata tolong dan kata terima kasih. Seringkali kita meminta kepada orang lain tanpa mengucapkan kata tolong dan terima kasih. Kata tolong dan terima kasih sangat kecil dan sangat mudah untuk diucapkan. Namun di masyarakat Indonesia sangat jarang kami mendengar bahwa orang yang meminta pertolongan untuk mengucapkan kata tolong dan terima kasih. Kemudian berpikirlah sebelum bicara. Saat mendapatkan giliran bicara, kita harus pikirkan apa yang harus dibicarakan sebelum kita melukai hati orang lain dengan perkataan kita. Kemudian, pertimbangkan apa yang kita katakan dan jangan menyampaikan pendapat yang merendahkan orang lain. Jangan mengucapkan kata-kata kasar yang tidak disukai dan bahkan melukai hati orang lain. Apabila kita mendapatkan orang di pinggir jalan, di tempat-tempat umum, atau di mana saja, ingatlah hal-hal yang tidak boleh dibahas dalam situasi tersebut saat berbicara dengan orang yang belum kita kenal, yaitu jangan menanyakan hal-hal pribadi kepadanya. Belum tentu ia menyukai bahwa kita menanyakan hal tersebut karena kita tidak mengetahui isi dalam hati mereka. Maka dari itu, berpikirlah sebelum berbicara dan berpikirlah sebelum melukai hati orang lain. Di sini manfaat peduli terhadap sesama itu sangat banyak, namun di sini saya akan menyebutkan beberapa saja yang perlu kita jaga. Mungkin yang ini hal-hal yang sangat penting. Yang pertama, menumbuhkan sifat dan sikap yang positif. Yang kedua, mengurangi sifat egois. Yang ketiga, menumbuhkan sifat kerukunan dan kebersamaan. Dan yang keempat yaitu terwujudnya persatuan dan kesatuan.